Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kita kembali lagi di bedah majalah Didik. Ini sudah terbit. Ini edisi yang ke-169 dan hari ini pas ya, hari ini ya. Kebetulan, enggak kebetulan, memang udah terhitung. Ini ulang tahun yang ke-15. Oke. Nah, saya tanya dulu nih, ini Pak Kawit dulu. Pak Kawit gimana kesannya? Sudah berapa tahun mengikuti majalah Didik? Saya sudah 10 lah. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Sudah dapat apa aja? Dapat seneng tapi. Dapat seneng. Gimana kesan-kesannya mengawal majalah Didik selama 10 tahun? Suka duka. Ya lika-liku. Lika-liku. Ruang media itu sangat rumit kalau saya ngikutin media itu. Tanpa iklan tidak jalan. Tanpa iklan tidak jalan. Ya, jelas. Ngikuti hanya jualan seperti ini harus iklan. Makanya harus ngenceng ke ikat pinggang gitu. Ngenceng apa? Iya, ikat pinggang. Oh, ikat pinggang. Iya. Kirain ngenceng ke apa? Pak Kawit ini adalah bagian sirkulasi dan pemasaran majalah Didik. Tentu beliau sudah berpengalaman selama belasan tahun. Tapi sebelumnya pernah di marketing juga. Wah, di majalah anti koran harian. Koran harian. Di Bernas pernah. Bernas. Harian Solo. Ya di Solo. Solo. Sama suka dukanya. Sama saja. Kalau media itu memang alurnya begitu. Waktu itu senom ya. Ya. Sekarang masih senom juga. Semangat di muda. Oh, semangatnya. Oke. Istrinya itu jaraknya 15 tahun, namun rasa diomongin, saya diomongin. Ya, kita ke Pak Riz. Gimana Pak Riz mengawal majalah selama 15 tahun? Ya, masih Pak Bambang di atas waktu dan kesempatan yang diberikan. 15 tahun itu kalau manusia itu usia remaja, kalau double ke Agak balik ya, belum balik. Terus gitu kalau sekolah itu kelas 1 SMA itu kalau tidak salah. Ya, suka duka luar biasa. Sejak awal mendirikan majalah ini, ya dari kecil gitu ya, kuliah pelanggan itu. Ya kondisinya pas-pasan, prihatin luar biasa. Ya, tapi ada perkembangan. Sebenarnya peminatnya di dunia pendidikan tinggi sekali. Cuma karena mencari SDM yang pas gitu itu tuh sulit, gampang sulit. Pelanggan Solo Raya sebenarnya sudah bagus. Cuma kadang-kadang mengalami penurunan itu karena dinas-dinas SMA itu, ya ini berkaitan dengan pasar Pak Kawit ini, itu karena jarang diliput. Ya Boyolali ya, terus Karanganyar itu semua UPTD sudah, kemudian Wonogiri, dan kebetulan ya suka dukanya, ya dukanya kalau pelanggan sudah bagus itu biasanya ada ya yang teman keluar itu terus hilang sekian karena pengaruh legalitas diri ya. Apa itu? Karena yang golek pelanggan itu kan rata-rata wartawan daerah, tapi begitu dia ya sedikit artinya kurang terima, begitu mungkin gajinya kurang naik biasa, terus pelanggannya ya kena pengaruh, akhirnya dilempar atau dibahasane nek dalam bisnis itu sabotase gitu. Dijual ke owner lain gitu, seperti itu. Tapi itu biasa seperti itu. Kalau mengenai kualitas Didik itu juga sudah cukup lah. Ya karena saya sendiri dari awal memang ya, urusan media cetak memang saya dulu di harian, ya jadi tidak asing lagi, dan saya berani taruhan kalau kualitas mutu saya siap dari hari ke hari untuk mengemas majalah ini, memolas majalah ini semakin baik. Dan nimbrung bagian pemasaran ya cukup baik sebenarnya, cuma ini
dengan dibantu manajemen yang baru ini, semoga bisa pemasaran lebih maju, berkembang, ditingkatkan lagi dengan daya liputan ke dinas-dinas, ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Itu. Dan mengenai majalah Didik 15 tahun, ya ini saatnya tanggal 1 Agustus ini hari ulang tahunnya majalah Didik, karena waktu itu saya membuat majalah ini ya pas terbit perdana itu tanggal 1 Agustus. Ini benar-benar yang buat Pak? Saya. Ini total dari logo, dari nama, dari golek langganan pertama. Saya melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Kuswanto MPD, SH, ya SH MPD, karena beliau waktu itu sebagai Kepala Dinas Dikpora, ya, dulu Dikpora, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kota Surakarta, yang ikut serta ya bersusah-susah payah mencarikan pelanggan. Pertama itu rekomendasi ke sekolah-sekolah, tapi rekomendasinya itu saya dipertemukan dengan kepala sekolah, bukan tulisan dia ngasih surat itu kayak KKN, tidak. Jadi saya diperkenalkan dengan pihak kepala sekolah, kepala cabang untuk memperkenalkan diri. Monggo, ini ada majalah pendidikan namanya majalah Didik. Ya, ini untuk bisa dijadikan sarana publikasi bagi sekolah-sekolah, khususnya di Solo dan Solo Raya. Iya, Solo Raya terutama. Dan saya teringat waktu setiap ada acara kedinasan saya diikutkan untuk berbicara di hadapan para kepala sekolah, ya dalam rangka membangun, meningkatkan oplah waktu itu. Tapi rubrik-rubrik yang ada di sini juga atas usulan beliau sebagian, terutama pengembangan profesi. Namanya pengembangan profesi ini atas dasar ya apa yang menjadi kebutuhan para guru ketika mau naik pangkat gulungan, ya itu. Jadi rubrik ini ada bukunya, jadi referensinya, ada patokannya, gitu buku. Pengembangan profesi itu ini loh, ini waktu itu seperti itu. Terus saya buat rubrikasi, terus diisi oleh para guru-guru. Ya mereka menulis, dikirimkan ke redaksi, kita edit, kita dandani, kita bantu para guru itu. Akhirnya kita muat, dan setelah kita muat pengembangan profesi ini dikembalikan kepada guru yang mereka titip tulisan di sini dan dijadikan salah satu item syarat untuk kenaikan pangkat. Gulungan. Ya, gulungan. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan itu banyak yang lolos. Ya, banyak saya yang selaku pemimpin redaksi sejak awal ya yang membuat majalah ini. Saya ini banyak guru yang tadinya 3A ya sampai 4D. Pak Kuswanto sendiri waktu itu ya menggunakan ini. Ya sebagai kepala dinas kan juga dia harus menaikkan gulungannya, dia menulis tulisannya hebat juga. Dan akhirnya Pak Kus itu sampai pensiun tuh 4D kalau nggak salah. Seperti itu Pak Bambang. Jadi pengembangan profesi ini, majalah ini adalah majalahnya para guru wis pakem. Artinya kalau mereka nulis di sini pengembangan profesi itu guru sekian itu, ya itu memang ini mereka berlangganan, sekolah berlangganan itu memang ini haknya dia. Ya artinya mereka nitipkan tulisannya di sini berapapun ya selama ora kabeh, nanti nek semua lah 52 halaman diisi dia ya nanti jurnal itu namanya. Tapi minimal ya kita batasi 15 artikel karena nanti rubrikasi yang lain tidak kebagian. Jadi seperti itu Pak Bambang, suka duka. Dan ini saya hargai para guru yang telah titip tulisan pengembangan profesi, pengembangan diri di majalah Didik dan masuk di rubrik ini tadi, PP ini. PP itu kepanjangan dari pengembangan profesi. Dan hasilnya mereka ya
cukup baik, banyak yang sudah naik pangkat. Silakan para guru-guru tidak hanya di Solo, tapi di Solo Raya atau di daerah lain, karena skala majalah ini skalanya tingkatannya sudah nasional. Ya, gitu Pak Bambang. Pak Kawit, ketika masuk pertama tahun 2000 berapa berarti? Lupa ya. Kan sudah 10 tahun. Ya, 2006-an Pak Kawit. 2006. Berarti kan jedanya sudah 5 tahunan ya. 5 tahunan. Nah, ketika sudah 5 tahun berjalan Pak Kawit masuk, itu kesulitannya apa waktu itu? Ya itu termasuk dulu itu masih dibantu anak-anak magang UNS. Ada yang magang. Ya, ada magang. Dari sekian orang mungkin udah gimana ya, udah finish magangnya. Saya yang ngafal semuanya dari Sragen, Karanganyar, Solo. Saya sendiri itu termasuk SMK. Jadi kesulitannya apa waktu itu? Masalah tenaga. Dari tenaga 5 orang, saya mengcover saya sendiri. Waktu itu. Tapi Pak Aristanto kan redaksi saya ajak Joko Tombok, ujung tombak. Saya harus benar-benar terjun itu sampai malam nyari alamat SMK satu persatu supaya tidak hilang gitu. Karena kita cuma kasih catatan SMK mana aja, saya yang ngejar alamatnya. Kalau sebelumnya pekerjaan itu dilakukan siapa? Ya itu anak-anak magang. Oh, anak magang. Yeah. Anak magang mau kayak UNS dulu. Mau waktu itu? UNS. Mau ya? Iya, dari FKIP jurusan jurnalistik. Itu magang semua dulu, anak-anak magang. Tapi dibayar waktu itu? Ya, prakerin. Oh, mas dibayar? Ya, bentuknya DP. Enggak jawab. Ya dibayar, tapi kan mungkin lah sekedar uang saku. Tapi dibayar. Ya, dibayar. Oke. Nah, Pak Aris, kalau gitu waktu pertama gimana begitu majalah dibuat? Kesulitannya apa di awal? Ya, pertama mesti SDM yang ngerti dunia media. Jadi utamanya itu marketing iklan. Terus pemasaran itu susah gampang. Ya, jadi ngedrop ke daerah sono sini itu kan ya masih menggunakan, ya sampai sekarang kita datang di drop terus nanti nagih lagi, itu kan teorinya kan Embur Karanganyar, padahal itu Jatipuro, Jatioso sana. Saya pernah ikut pemasaran Pak Kawit itu ya sampai kesel ngantuk, enek pos, enek motor, enek pas bawa motor nggak mau bawa mobil itu ya sok turun, enek mobil pinggir jalan. Ya memang nggak tidur tengah jalan ya. Ya. Tabrak ya. Jadi SDM yang mau berjuang, mau mengerti dan diajak ya bersusah payah itu angel. Ya, tenaga lapangan itu susah Pak di kota Solo ini. Ya istilahnya ngulek kon panas-panas ria, ngedrop ngulek alamat itu nggak gampang. Itu seperti itu. Di awal terbit dapat pelanggan berapa? Saya awal terbit itu 600. 600? Banyak dong. Karena saya sebelum terbit itu sowan dulu ke kepala dinas Pak Guswanto. Makanya saya tadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Guswanto dan kepala cabang-cabang dinas yang lain. Waktu Solo, ya? itu UPTD namanya, Unit Pelaksana Tugas Daerah. Ya, itu kepala dinas pendidikan dan olahraga cabang itu kecamatan. Di Solo kan ada 5 sekarang ya, Purwosari, Jebres dan lain-lain. Pak Kawit itu apal banget ya? Iya, ini sejak awal ya kan. Di Dengote. Karanganyar itu 17 titik. 17 titik. Ya, full. Itu jadi 17 kecamatan. Ya, Pak Gus langsung saya dipertemukan supaya untuk mencari pelanggan. Ya, karena saya membackup memang majalah ini khusus untuk pendidikan. Tidak boleh muat sing aneh-aneh pokok intinya. Contoh. Ya, pokoknya ini button up, button down, itu komando nih dinas kayak gini ki
ya tidak boleh memprovokasi dan lain-lain. Ya ini kayak majalah dinas. Jadi intinya kalau dinas pendidikan ngomong ini ya oponone seperti itu. Tidak boleh dipelintir-pelintir ke mungkin kayak media-media umum yang lain, media umum gitu ya. Ini itu digini-gini muat ya kasus yang begini bukan tidak boleh muat yang kayak perselingkuhan, kayak korupsi kan gitu, nggak boleh. Politik apalagi ya. Intinya pokoknya kepala dinas ngomong ini, dari Mendiknas ngomong ini, kurikulum ini, ya sudah itu. Karena penyampai informasi, alat bantu dunia pendidikan formal maupun non formal media ini untuk menyampaikan informasi yang sifatnya positif. Gitu. Kalau sekarang jumlah pelanggannya Pak Kawit berapa? Sekitar berapa? Ini yang saya pegang sekitar 1.000. Pak Kawit sendiri. Iya, iya. Berarti memang ada dua ya. Satunya nggak bisa hadir Pak Panut ya. Pak Kawit sendiri pegang berapa? Saya 900, sekitar 900. 900 sampai 1000 ya. Iya. Itu meliputi mana saja? Karanganyar Karanganyar itu 15 UPT. 15 UPT. Ya. Solo 6 UPT. Lagi 1 PT, Sragen 1 PT. Oh, Sragen 1 PT. Selain itu ada nggak yang langganan lepas? Maksudnya? Yang bukan UPT? Oh, enggak, ya ada. Jadi langsung ke SMK. Oh, langsung. SMP langsung ke SMK. Tapi tidak dijual bebas ya? Oh, enggak. Kenapa? Enggak laku. Oh, enggak laku. Masalahnya enggak laku. Iya. Tapi ada pikiran nggak suatu saat misalnya dijual bebas? Dulu saya pernah nyoba. Waktu saya masuk awal kan masih longgar stok barang. Nanti saatnya kita pesan 1.500 ada free 50. Yang tak kasih kios. Tapi prakteknya ada laku. Karena ini benar-benar majalah yang segmennya jelas ya, tertentu. Tidak ada berita umum misalnya yang berita sekitar pendidikan ini. Pak Res, kalau jurnalisnya itu bagaimana menyikapinya? Ya, para wartawan kita. Ya. Para wartawan kita ya memang ketika mereka itu berawal dari media lain yang tadinya media umum, ya kriminal, politik dan lain-lain, ketika masuk di Didik ya menjadi media yang medium itu dia jurnalis yang tidak tadinya ini itu tapi khusus pendidikan. Kita pendidikan formal maupun non formal ya, jadi ya mereka harus menyesuaikan menjadi seorang guru, tapi guru yang dimaksud bukan guru face to face dengan murid dan guru, tapi guru tulis menyampaikan informasi tentang pendidikan. Jadi wartawan sebelum masuk ke Didik, kalau memang mau bergabung ya juga harus tahu tentang dunia pendidikan. Jadi kalau mereka tidak tahu nulis ya repot nanti. Jadi wartawan itu ngerti S3 senyum sapa salam ya, dunia guru lah pokoknya, memang lingkungannya pendidikan. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, wawancara dengan murid, guru, kepala sekolah, dinas-dinas pendidikan. Terus pendidikan non formal itu ya kayak kursus-kursus, ya kursus setir, kursus rias pengantin, kursus bla 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 dan lain-lain lah, itu non formal. Ya, jadi intinya sebenarnya wartawannya itu memang harus ada yang sudah wartawan dulu sebelumnya. Ya, wartawan dulu atau kemudian dari sini terus belajar. Ya mereka biasanya ya dari anak praktek belajar. Di antara 10 prakerin itu biasanya ada 2 atau 1 sing memang seneng jurnalistik, terus dia ngasuh ke kami, kita ulang, kita beri pendidikan diklat jurnalistik. Karena kami tidak hanya mengelola ini, karena saya dan teman-teman tim saya juga mengadakan diklat jurnalistik ke sekolah-sekolah kampus dan termasuk pembuatan majalah tabloid itu. Karena kami background, saya sendiri mantan orang harian, ya juga orang tabloid, juga orang majalah, jadi sudah tidak asing lagi untuk urusan media cetak. Oke. Ya, kalau sekarang pelanggan terjauh di mana Pak?
Wonogiri. Terjauh Wonogiri, Jatiyoso, Jatipuro. Ngirimnya gimana? Mengirimnya ya tetap langsung ke sana. Langsung. Kenapa Biasa. nggak lewat jasa pengiriman? Nah, waktunya mungkin makan waktu, Pak. Oh, malah lebih lama. Ya, lebih lama. Lebih lama lebih mahal. Ya gitu. Ya lebih lama lebih keluar biaya. Jadi mending diantar langsung. Jadi langsung kan sehari. Yang penting sebelum jam kantor. Oh, sebelum jam kantor tutup. Ya, itu masih diterima. Bagaimana strateginya awal-awal itu bisa menjangkau UPT, bisa menjangkau orang yang bisa mau beli itu? Kalau pengiriman dulu juga enggak bisa harus kali satu line itu sehari enggak. Mungkin harinya hanya separuh dulu. Besok pagi bakal lagi yang separuhnya. Tapi setelah kita tahu jalurnya, rutenya, mungkin satu jalur gitu ya, urut gitu. Awalnya juga enggak sehari rampung Karanganyar ya, separuh dulu hari ini, besok baru separuhnya. Gitu. Kalau wilayah tadi katakan ada Sragen, Karanganyar, Solo, itu pengiriman bisa selesai berapa hari? Sekarang 5 hari. Prioritasnya di mana? Tetap UPT dulu pertama. UPT Solo kota dulu. Solo kota dulu. Hari ini sudah selesai. Besoknya Karanganyar harus selesai. Besoknya lagi ada pinggiran termasuk Baki. Kita Baki itu ujung selatan, ujung utara ada lagi ke Gemolong, Gondangrejo, terus Bak Kramat masuk pinggir-pinggir itu. Urut ya, satu jalan gitu ya. Bikin jalur sing lebih dekat sama dulu. Oke. Terus nanti baru hari-hari sekitar tanggal 10 kita baru SMK, SMP, SMA. Dan hal penagihan ada yang nakal nggak? Lama. Oh, yang biasa. Oh, biasa. Kalau SMK, SMP nggak ada, pasti lancar. Pasti lancar. Dalam arti kita datang, seandainya beneran nggak ada maksudnya. Mungkin baru ke restoran, mungkin baru ke mall, kita tinggal aja. Bulan besok kita kasih double. Oh gitu. Tapi untuk UPT tetap kita ngejar tagihan. Ini drop kita janjian tanggal 15. Oh belum ngumpul duitnya, mungkin tanggal 20. Belum Pak, mungkin tanggal 23. Kita menyesuaikan dulu, harus komunikasi. Oke. Tidak bisa sekali jadi. Emang ya ada, mungkin ya dia mungkin bendara punya duit, datang bayar ada, langsung tak bayar saya Mas, tak tombok istilah gitu. Pak, sekarang di usia yang ke-15, apa harapannya Pak? Kawit selaku sirkulasi dan marketing. Harapan saya juga memang Didik harus maju, harus berkembang, intinya gitu. Tapi tetap saya dorong bagian redaksi kan, Didik tanpa majalah, tanpa iklan tidak jalan. Kita cuman ya gitu aja. Mengandalkan sirkulasi. Ya, nggak bisa. Jadi semuanya harus berkaitan, ya, harus bekerja sama. Harus memang. Insan tadi harus gitu. Harus iklan penting. Kalau Pak Risnanto, harapannya apa di usia ke-15? Ya maju dan berkembang, memiliki SDM yang tangguh. Sebab semua kuncinya di SDM, dan SDM itu kita memilih orang yang benar-benar tangguh ya. Jadi beliau adalah jurnalis yang memiliki lobby yang tinggi, jaringan yang tinggi, kemudian ya pantang menyerah. Karena di lapangan jurnalis itu kita juga saingannya kuat juga di lapangan. Media-media lain juga ya sama dengan kita. Jadi mencari pelanggan, mencari iklan, dan betul. Makanya Bapak itu harus all in gitu. Kalau dulu kan harganya itu dulu kan tidak 13, sekarang kan sudah 13 nih. Iya. Belum pernah ada peningkatan. Belum. Bagaimana Ya, terus mengatasi kan biaya profesional? Untuk luar kota itu juga belum mau. Tetap harga lama. Terus gimana ngatasinya? Walaupun harga ini 13, tetap dia harga lama 10.000. Iya, terus ngatasinya gimana operasionalnya? Ya gitu pas-pasan. Bapak. Ya itu pas-pasan. Oke. Kuncinya makanya iklan harus. Iklan. Ya. Makanya wartawan juga cari berita, ya wawancara, ya cari iklan, cari pelanggan. Kalau perlu ngedrop sekarang lagi. Wartawan
gitu. Iya. Tapi nanti Pak Kawit nggak ngedraw. Itu pada kan ada spesialnya lah. Oh gitu. Oke. Terima kasih kehadirannya Pak Riz, Pak Kawit. Di usia yang 15 semoga majalah ini makin berjaya, makin bagus kualitasnya dan makin dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Semoga bermanfaat juga tambah sejahtera. Itu jelas itu saja nih ngomong kuya. Ini ora wani mau saiki ngomongnya wani. See you, assalamualaikum. Waalaikumsalam.